Langit Arabia memerah di ufuk timur ketika pasukan Islam bersiap berangkat menuju Hadramaut. Di antara hamparan padang pasir yang luas, deretan kuda berdiri tegak. Tali kekang mereka berderit pelan setiap kali hembusan angin melewati barisan. Di depan mereka berdiri seorang lelaki gagah dengan wajah tegas, sorot mata tajam, dan sikap yang memancarkan wibawa. Dialah Khalid bin Walid, sang pemimpin yang dikenal karena keberanian dan kecerdikan taktiknya. Di hadapannya, ribuan prajurit Islam menanti perintah dengan dada yang bergelora oleh semangat jihad. Khalid menatap jauh ke depan, melihat bayangan samar-samar bukit di kejauhan yang menandai awal wilayah Hadramaut. Ia tahu, di balik bukit-bukit itu, kabilah-kabilah besar telah bersatu di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang keras kepala, yang menolak ajakan Islam dan bersumpah akan mempertahankan wilayahnya sampai titik darah penghabisan. Namun Khalid bukanlah orang yang gentar oleh jumlah atau ancaman. Dalam setiap langkahnya, ia selalu membawa keyakinan bahwa kemenangan hanya milik mereka yang berjuang di jalan Allah. "Wahai Kakak bin Amr," ujar Khalid dengan suara yang tenang namun berwibawa, "perjalanan ini akan menjadi panjang dan melelahkan. Tapi ketahuilah, kita tidak datang untuk merampas tanah atau harta. Kita datang membawa cahaya bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Jika mereka menerima kebenaran, maka kita adalah saudara mereka. Namun jika mereka menolak dan memerangi kita, maka kita akan hadapi mereka sebagaimana Rasulullah menghadapi para penentang di masa beliau." Kakak mengangguk dengan wajah teguh. "Wahai Panglima, setiap pedang di barisan ini telah terhunus karena Allah semata. Tidak ada di antara kami yang berperang demi dunia. Kami hanya ingin melihat kalimat Allah tegak di atas semua kalimat." Khalid tersenyum tipis. "Itulah yang membuat kita berbeda dari pasukan dunia. Mereka berperang demi kebanggaan, kekuasaan, dan harta. Kita berperang demi kebenaran." Pasukan pun berangkat. Derap langkah kuda mengguncang tanah, menimbulkan gemuruh seperti suara guntur yang jauh. Di atas pelana, para prajurit memegang tombak dan perisai, sementara bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid berkibar di depan barisan. Panas matahari siang mulai membakar kulit, tapi tak seorang pun dari mereka mengeluh. Setiap tetes keringat terasa seperti bagian dari pengorbanan suci. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di dataran luas yang dikelilingi perbukitan berbatu. Disinilah lembah Hadramaut terbentang, subur dengan oasis dan ladang-ladang kurma. Namun di balik keindahannya, tempat itu kini menjadi sarang perlawanan. Di sebuah benteng besar di tengah lembah, Al-Aswad bin Muawiyah berdiri di atas menara batu, menatap ke arah barisan debu yang mulai tampak di kejauhan. "Lihat," katanya kepada para kepala suku di sekelilingnya. "Mereka telah datang. Mereka yang mengaku membawa kebenaran, padahal datang dengan pedang di tangan. Mereka ingin memaksa kita tunduk pada agama mereka." Seorang kepala suku lain menimpali, "Wahai pemimpin, orang-orang dari Madinah dikenal tangguh dan berani. Mereka tidak mudah dikalahkan. Banyak kabilah telah menyerah kepada mereka." Karena mendengar nama Khalid bin Walid Al-Aswad menatap tajam. "Khalid bin Walid, aku tidak takut kepada siapapun. Aku telah mendengar tentangnya. Mereka menyebutnya pedang Allah yang terhunus. Tapi pedang, betapapun tajamnya, tetap bisa patah jika dihadapkan pada baja yang lebih kuat." Para kepala suku saling berpandangan. Sebagian tampak ragu. Mereka tahu pasukan yang datang bukan sembarang pasukan. Kemenangan demi kemenangan telah mereka raih di seluruh tanah Arabia. Tapi Al-Aswad adalah orang yang keras hati, dan rasa bangganya terhadap sukunya membuatnya enggan tunduk kepada siapapun. Di sisi lain, malam tiba di perkemahan pasukan Islam. Bulan separuh menggantung di langit, menyinari hamparan pasir yang seolah memantulkan cahaya lembut. Para prajurit beristirahat di sekitar api unggun, sebagian berzikir, sebagian lagi memeriksa pedang dan baju besi. Khalid duduk sendirian di pinggir kemahnya,
menatap nyala api yang menari di hadapan. Kakak mendekat, duduk di sebelahnya. "Wahai Panglima, pengintai kita melaporkan bahwa Al-Aswad telah menyiapkan pasukan besar di lembah sempit. Mereka menunggu kita menyerang besok pagi." Khalid menatap api tanpa menjawab sejenak, seolah sedang berbicara dalam hatinya. Lalu ia berkata, "Mereka ingin kita menyerang langsung ke pusat lembah agar pasukan mereka bisa mengepung kita dari dua sisi. Tapi mereka lupa, Allah mengajarkan kita untuk berpikir dan berstrategi. Kita tidak akan menyerang dari depan, kita akan mengelabui mereka." Kakak menatap heran. "Bagaimana caranya, wahai Panglima?" Khalid mengambil sebatang ranting, lalu menggambar garis di atas pasir. "Ini lembah mereka. Di sisi timur ada celah sempit antara dua bukit. Kita akan kirim pasukan kecil menyerang dari depan sebelum fajar, membuat mereka berpikir bahwa itu serangan utama." "Saat mereka fokus ke sana, aku akan memimpin pasukan utama melalui celah timur ini, lalu menyerang dari belakang. Ketika mereka terdesak, pasukan kecil itu akan menyerang lagi dari depan. Dengan izin Allah, mereka akan terjepit seperti kambing di antara dua singa." Kakak tersenyum. "Sungguh taktik yang cerdas, wahai Panglima. Mereka tidak akan pernah menduga hal itu." Khalid menatap langit malam. "Aku tidak ingin pertumpahan darah yang sia-sia. Sebelum perang dimulai, aku akan kirim utusan untuk mengajak mereka kepada Islam. Jika mereka menerima, maka kita akan damai. Jika mereka menolak, maka Allah akan menjadi saksi siapa yang berada di jalan yang benar." Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika seorang utusan dari pasukan Islam datang ke benteng Al-Aswad. Ia membawa pesan Khalid yang singkat namun tegas. "Kepada Al-Aswad bin Muawiyah, pemimpin Hadramaut, aku mengajakmu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jika engkau menerima, maka engkau akan selamat dan tetap menjadi pemimpin bagi kaummu di bawah hukum Islam. Jika engkau menolak, maka aku tidak akan menunda-nunda dan pedang kami akan berbicara." Al-Aswad menerima pesan itu dengan wajah muram. Ia menatap utusan itu dan berkata dengan nada sinis, "Katakan kepada tuanmu bahwa Hadramaut tidak tunduk kepada siapapun selain kepada pemimpinnya sendiri. Jika dia ingin tanah ini, biarlah dia datang mengambilnya dengan pedangnya." Ketika pesan itu disampaikan kembali kepada Khalid, wajah sang panglima tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang membuat para prajuritnya kagum. "Baik," katanya perlahan, "maka biarlah besok Allah yang memutuskan siapa yang benar di antara kita." Malam itu, pasukan Islam bersiap dalam diam. Tidak ada suara selain gemerisik pasir dan desiran angin. Ketika fajar hampir menyingsing, Khalid memerintahkan pasukan kecil di bawah komando kakak untuk menyerang lebih dulu. Mereka bergerak seperti bayangan, menyusup ke arah lembah. Dalam kegelapan yang mulai berangsur terang, mereka melepaskan panah pertama yang memecah kesunyian pagi. Suara teriakan menggema di antara bukit. Pasukan Al-Aswad terkejut dan segera bersiap, menyangka bahwa seluruh pasukan Islam telah datang menyerang. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadang serangan dari depan, tanpa menyadari bahwa pasukan utama di bawah Khalid telah berputar dari arah timur. Dengan tenang namun cepat, Khalid memimpin ribuan prajurit menuruni celah bukit, mengapit lawan dari belakang. Ketika matahari muncul sepenuhnya, dua pasukan itu bertemu dalam benturan yang dahsyat. Pedang beradu, tombak menusuk, dan suara takbir menggema di antara gemuruh perang. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," teriak para prajurit Islam dengan penuh semangat. Khalid menunggang kudanya, memimpin serangan dari depan. Pedangnya berkilau setiap kali menebas musuh yang mencoba mendekat. Ia berteriak, "Wahai pasukan Allah, jangan biarkan mereka bertahan. Majulah
dengan keyakinan bahwa surga menanti bagi mereka yang gugur di jalan kebenaran. Al-Aswad melihat pasukannya mulai kacau. Ia berteriak dari atas kudanya, "Bertahan! Mereka hanyalah manusia. Bunuh Khalid dan mereka akan mundur." Ia sendiri turun ke medan perang, menantang siapapun yang berani mendekat. Ketika matahari mulai condong ke barat, medan perang dipenuhi debu, darah, dan tubuh yang bergelimpangan. Pasukan Al-Aswad mulai terjepit. Taktik Khalid berhasil sempurna. Serangan dari belakang menghancurkan pertahanan mereka, sementara pasukan Qaqa di depan mendorong mereka semakin mundur. Khalid akhirnya melihat Al-Aswad di kejauhan, masih bertarung dengan gagah berani. Ia menghentikan kudanya dan berseru lantang, "Wahai Al-Aswad bin Muawiyah, berhentilah menumpahkan darah. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau akan selamat." Namun Al-Aswad membalas dengan teriakan marah, "Aku tidak akan tunduk kepada siapapun selain diriku sendiri." Lalu ia mengarahkan kudanya dan menyerang langsung ke arah Khalid. Kedua kuda beradu dan dua pedang berkilau di udara. Benturan pertama menghasilkan suara logam yang nyaring. Khalid menangkis setiap serangan dengan cekatan, sementara Al-Aswad terus menekan dengan kekuatan penuh. Debu berputar di sekeliling mereka. Dua pemimpin besar bertarung di tengah medan yang penuh darah. Khalid menunggu momen yang tepat, lalu dengan satu gerakan cepat, ia memutar pedangnya dan menebas senjata lawan. Pedang Al-Aswad terpental, lalu Khalid menatapnya dalam diam. "Wahai Al-Aswad," katanya pelan, "aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin engkau hidup dengan kalimat Allah di hatimu." Namun Al-Aswad justru berteriak dan mencoba menarik belati. Dalam sekejap, Khalid menebasnya dan tubuh sang pemimpin jatuh ke tanah. Suara gemuruh berhenti. Para prajurit Hadramaut melihat pemimpin mereka tumbang dan keteguhan mereka hancur. Mereka menjatuhkan senjata satu persatu. Khalid turun dari kudanya, menatap tubuh yang tergeletak itu dengan perasaan berat. "Semoga Allah mengampunimu jika engkau sempat mendengar kebenaran sebelum ajal datang," ucapnya lirih. Ketika malam tiba, pertempuran Hadramaut telah usai. Pasukan Islam berkumpul dalam keheningan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya sujud syukur. Khalid berdiri di tengah mereka dan berkata, "Jangan bangga karena kemenangan ini. Kemenangan sejati adalah ketika manusia menemukan jalan kepada Allah. Kitalah yang hanya menjadi perantara." Suara angin gurun berhembus, membawa aroma darah dan debu, tetapi juga membawa harapan baru bagi tanah Hadramaut yang kini bersiap menerima cahaya Islam. Malam itu, angin gurun berhembus lembut di atas lembah Hadramaut. Langit begitu jernih, bintang-bintang berkelip di atas perkemahan besar pasukan Islam yang kini beristirahat setelah pertempuran panjang yang menguras tenaga. Di tengah keheningan, terdengar lantunan doa dan zikir dari para prajurit yang bersyukur atas kemenangan yang Allah anugerahkan. Mereka bukan sekadar tentara yang berperang untuk menaklukkan, tetapi hamba-hamba yang berjuang demi menyebarkan cahaya iman. Khalid duduk di depan tenda komandonya, memandang api unggun yang berkerlap-kerlip di hadapannya. Di tangannya, ia menggenggam pedang yang masih bernoda darah. Tatapannya kosong, seolah memandang jauh menembus gelap malam. Ia tidak merasa bangga. Justru yang ada di hatinya adalah rasa syukur dan tanggung jawab yang besar. Qaqa bin Amr datang mendekat, membawa air dalam kendi. "Wahai Panglima," katanya pelan, sambil menuangkan air ke dalam bejana kecil. Para prajurit telah selesai menguburkan para syuhada. Mereka berdoa agar Allah menerima mereka di sisinya. Khalid menatap api, kemudian menghela napas panjang. "Setiap kali aku melihat mereka yang gugur, hatiku bergetar. Mereka datang dengan semangat yang tulus,
meninggalkan keluarga dan rumah mereka hanya demi kalimat Allah. Betapa berat tanggung jawab kita untuk menjaga amanah mereka. Kakak menatap pemimpinnya dengan kagum. Engkau tidak hanya panglima, engkau adalah teladan bagi kami semua. Keteguhanmu di medan perang membuat kami tidak pernah gentar. Khalid menggeleng perlahan. Aku hanyalah manusia seperti kalian, kakak. Kemenangan ini bukan karena aku, melainkan karena Allah. Jika Allah mencabut pertolongannya, maka tidak ada satu pedang pun yang dapat menebas lawan, sekuat apapun tangan yang mengayunkannya. Malam itu berlalu dalam keheningan yang dalam. Di antara suara angin yang berdesir, Khalid berdoa lama sekali. Ia memohon agar kemenangan itu tidak membuat pasukannya sombong dan agar darah yang tertumpah di tanah Hadramaut menjadi pengingat bahwa jihad bukan sekadar perang, tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu dan kesombongan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, Khalid memerintahkan agar pasukan dikumpulkan di tengah lembah. Di sana, ia berdiri di atas batu besar dan berbicara kepada semua pasukannya yang berkumpul membentuk lingkaran luas. "Wahai pasukan Allah," serunya dengan suara lantang, "hari ini Hadramaut telah tunduk bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena Allah menghendaki demikian. Jangan ada yang merasa bahwa kemenangan ini milik dirinya sendiri. Sesungguhnya kemenangan hanyalah milik Allah. Jangan sakiti penduduk Hadramaut, jangan rampas harta mereka. Perlakukan mereka dengan kasih sayang dan keadilan, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita." Para prajurit menjawab serempak, "Kami mendengar dan kami taat." Setelah memberi perintah itu, Khalid memanggil seorang pengikut Rasulullah yang dikenal saleh dan bijak untuk menjadi penengah dan pembimbing agama di wilayah itu. Ia berkata, "Pergilah kepada mereka. Ajaklah mereka untuk mengenal Islam dengan kelembutan. Jangan paksa mereka, sebab hati tidak dapat ditaklukkan dengan pedang, melainkan dengan kebenaran. Hari-hari berikutnya menjadi masa perubahan besar bagi Hadramaut. Penduduk yang dahulu menentang kini datang ke perkemahan pasukan Islam untuk mendengarkan ajaran baru itu. Mereka melihat sikap adil dan sabar dari para prajurit. Tidak ada rumah yang dijarah, tidak ada anak kecil atau perempuan yang diganggu. Semua berjalan dengan damai. Suatu sore, seorang tua dari kabilah besar datang menemui Khalid. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya redup, tapi suaranya masih penuh wibawa. "Wahai Panglima," katanya dengan nada tenang, "aku datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang ingin tahu. Kami telah melihat pasukanmu berperang dengan keberanian. Namun, setelah menang, kalian tidak menindas. Mengapa kalian berperang jika bukan untuk kekuasaan dan harta?" Khalid memandang orang tua itu lama, lalu menjawab lembut, "Kami berperang bukan untuk dunia. Kami berperang agar manusia mengenal siapa penciptanya. Kami ingin mereka terbebas dari penyembahan kepada sesama makhluk dan hanya menyembah kepada Allah yang Esa." Jika engkau menerima Islam, engkau tetap menjadi pemimpin kaummu. Tidak ada yang kami ambil darimu selain kesyirikan. Orang tua itu menunduk, air matanya jatuh perlahan. "Aku telah menyembah berhala sejak kecil, mengikuti adat nenek moyangku. Tapi hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri perbedaan antara yang benar dan yang sesat. Jika Islam mengajarkan keadilan seperti yang kulihat, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Khalid tersenyum, lalu memeluknya dengan penuh kasih. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kabar tentang masuk Islamnya kepala suku itu menyebar cepat. Satu persatu kabilah lain datang mengikuti. Dalam beberapa pekan, Hadramaut yang dulunya penuh perlawanan kini menjadi tanah yang dipenuhi suara adzan. Masjid pertama
dibangun di tengah lembah, dan Khalid sering terlihat sholat berjamaah di sana bersama penduduk setempat. Suatu malam, ketika suasana di lembah telah damai, Khalid memandang langit yang bertabur bintang. Di sebelahnya, Kakak datang membawa kabar dari para pengintai. "Wahai Panglima," katanya, "pasukan kita telah menerima surat dari Madinah. Amirul Mukminin mengirim salam dan pujian atas keberhasilan ini. Beliau juga memerintahkan kita bersiap menuju wilayah lain yang masih menentang Islam." Khalid menerima surat itu dengan tangan bergetar. Ia membuka gulungan kulit itu dan membaca dengan suara rendah. Surat itu berisi ucapan syukur dan amanah baru agar pasukan Islam tidak berhenti menyebarkan kebenaran. Setelah selesai membaca, Khalid menatap ke arah lembah dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai tanah itu karena perjuangan yang telah terjadi di sana. Namun ia tahu tugasnya belum berakhir. "Kakak," katanya dengan nada berat, "tidak ada waktu untuk beristirahat lama. Setiap kali satu wilayah menerima Islam, ada wilayah lain yang masih gelap. Kita harus berangkat lagi. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan bahwa orang-orang Hadramaut telah benar-benar memahami Islam, bukan hanya mengucapkannya di bibir." Maka, selama beberapa minggu, Khalid tinggal di Hadramaut. Ia mengajari para pemimpin suku tentang tata cara ibadah, hukum Islam, dan keadilan. Ia mengumpulkan para ulama dan sahabat untuk membantu membina masyarakat. Setiap malam, ia berjalan di antara kemah dan rumah penduduk, memastikan tidak ada yang kelaparan atau dizalimi. Suatu ketika, seorang anak kecil datang berlari sambil membawa kendi air. "Wahai Panglima," katanya dengan polos, "ayahku berkata bahwa engkau telah mengubah Hadramaut menjadi tempat yang damai. Apakah engkau akan tinggal di sini selamanya?" Khalid berlutut di hadapan anak itu dan tersenyum. "Tidak, wahai anakku, aku hanyalah tamu di sini. Aku akan pergi ketika Allah memerintahkanku untuk pergi. Tapi jika aku pergi, aku ingin kalian menjaga kedamaian ini. Jangan biarkan kebencian tumbuh di hati kalian lagi." Anak itu mengangguk dan berlari kembali ke rumahnya. Khalid menatapnya pergi dengan senyum lembut, namun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa setelah ini, perjalanan baru menantinya. Beberapa hari kemudian, pasukan Islam bersiap meninggalkan Hadramaut. Penduduk berbondong-bondong keluar untuk melepas mereka. Para lelaki bersalaman dengan para prajurit, para wanita melambaikan tangan dari kejauhan, dan anak-anak berlari di antara barisan sambil bersorak. Khalid menaiki kudanya, memandang pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai penduduk Hadramaut," katanya dengan suara lantang, "jagalah iman kalian. Jangan biarkan setan menggoda kalian kembali kepada kegelapan. Jadilah umat yang menegakkan keadilan. Jika suatu hari kalian mendengar nama Khalid bin Walid, ingatlah bahwa aku hanyalah seorang hamba Allah yang berusaha menunaikan tugasnya." Penduduk menjawab serempak, "Semoga Allah melindungimu, wahai Panglima." Ketika pasukan mulai bergerak meninggalkan lembah, debu gurun kembali naik ke udara. Di kejauhan, sinar matahari pagi memantulkan cahaya di atas pedang-pedang yang kini berkilau bersih, bukan lagi karena darah, tetapi karena air wudhu. Dalam perjalanan keluar dari Hadramaut, Khalid sempat berhenti di sebuah bukit kecil. Ia memandang kembali lembah yang kini tenang, dengan masjid kecil yang berdiri di tengahnya. Ia menunduk, lalu berbisik, "Ya Allah, jadikan tanah ini saksi bahwa kami datang membawa kedamaian, bukan kehancuran." Koko menatapnya dari samping. "Wahai Panglima, setiap tempat yang engkau datangi menjadi damai. Allah memberkahi langkahmu." Khalid menatap jauh ke depan. "Bukan langkahku, wahai Koko, tetapi kebenaran yang kita bawa. Selama kita setia pada kebenaran itu, maka kedamaian akan mengikuti dimanapun kita melangkah." Dan demikianlah pasukan Islam melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Hadramaut yang kini telah menjadi bagian dari dunia Islam. Di belakang mereka, azan pertama di tanah itu berkumandang, menggetarkan udara dengan kalimat
yang membawa ketenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khalid menatap ke arah suara itu dan senyum damai terukir di wajahnya. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi untuk sesaat hatinya merasa tentram. Ia telah menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Langit sore memerah dan di bawah cahaya yang lembut itu, Khalid dan pasukannya melangkah menuju cakrawala baru, membawa semangat yang tak pernah padam, semangat untuk menegakkan kebenaran di seluruh penjuru bumi. Pasukan Islam bergerak meninggalkan Hadramaut menuju arah barat laut, menyusuri jalur kafilah yang menghubungkan lembah itu dengan wilayah Yaman dan Najran. Angin gurun bertiup kencang, membawa debu yang berputar di sekitar langkah kuda-kuda mereka. Di barisan paling depan, Khalid memimpin dengan wajah teguh. Sorot matanya tajam menatap cakrawala yang berkilau keemasan. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap gerakannya menjadi isyarat yang dipatuhi oleh seluruh pasukan. Di belakangnya, Qaqa bin Amr menunggang kudanya sambil memandang punggung pemimpinnya dengan kagum. Ia tahu, di balik ketegasan itu, Khalid menyimpan hati yang lembut dan penuh tanggung jawab. Setiap kali pasukannya menang, ia tidak pernah berpuas diri. Setiap kali ia kalah, ia tidak pernah putus asa. Itulah sebabnya seluruh prajurit mencintainya, bukan hanya sebagai panglima, tetapi juga sebagai saudara. Ketika senja turun, mereka berhenti di dekat sebuah oasis kecil untuk beristirahat. Suara gemericik air terdengar menenangkan di antara riuh langkah unta dan derit pelana. Para prajurit menyalakan api kecil dan menyiapkan makanan sederhana dari gandum dan kurma. Khalid duduk di atas hamparan pasir, memandangi api yang menari-nari di hadapannya. Ia tampak termenung, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Qaqa menghampirinya dan berkata, "Wahai Panglima, perjalanan ini akan membawa kita ke Yaman. Orang-orang di sana terkenal dengan peradaban dan kebanggaan mereka. Mereka sulit tunduk kepada siapapun. Apakah engkau tidak khawatir mereka akan menentang kita sebagaimana penduduk Hadramaut dulu?" Khalid tersenyum tipis. "Qaqa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama Allah bersama kita. Manusia bisa menolak dengan pedang, tetapi hati mereka tidak akan mampu melawan kebenaran untuk selamanya. Jika kita bersikap adil, mereka akan datang kepada kita tanpa dipaksa." Qaqa mengangguk. "Engkau selalu melihat jauh ke depan, wahai Panglima. Tapi, tidakkah engkau merasa lelah? Sejak keluar dari Madinah, engkau tidak pernah berhenti berperang. Setiap kali satu perang selesai, engkau langsung memimpin ke medan berikutnya." Khalid menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. "Lelah itu urusan jasad, wahai Qaqa. Tapi hati ini tidak akan lelah selama masih berjuang di jalan Allah. Aku tidak tahu berapa lama umurku, tapi aku ingin setiap hembusan nafasku menjadi saksi bahwa aku tidak menyia-nyiakan waktu di dunia." Keesokan harinya, pasukan Islam melanjutkan perjalanan. Mereka menembus padang pasir yang luas, melewati lembah-lembah dan dataran batu. Di setiap tempat yang mereka singgahi, penduduk setempat keluar menyambut mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang menatap dengan waspada, ada pula yang mendekat dengan hormat. Kabar tentang kemenangan di Hadramaut telah menyebar lebih cepat daripada langkah pasukan itu sendiri. Ketika mereka tiba di perbatasan wilayah Yaman, utusan dari salah satu suku besar datang menemui Khalid. Ia membawa pesan dari pemimpin sukunya yang bernama Malik bin Nuwairah, seorang yang terkenal bijak dan terhormat. Utusan itu berkata, "Wahai Panglima dari Madinah, pemimpinku mendengar tentang keadilan dan kebijaksanaan pasukanmu. Ia ingin berdialog sebelum mengambil keputusan. Ia ingin mengetahui kebenaran Islam." Dengan kepastian Khalid menyambut pesan itu dengan tangan terbuka. "Katakan kepada Malik
bahwa kami tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk mengajak kepada kebenaran. Jika ia ingin berdialog, kami akan datang dengan damai." Maka keesokan harinya, Khalid bersama rombongan kecil menuju perkampungan suku tersebut. Di tengah padang yang luas, mereka disambut oleh Malik dan para tetuanya. Lelaki itu berwajah tegas dan berwibawa, matanya memancarkan kebijaksanaan seorang pemimpin sejati. Setelah saling memberi salam, mereka duduk di bawah naungan pohon kurma. Malik membuka pembicaraan. "Aku mendengar engkau adalah panglima besar dari Madinah yang disebut-sebut tidak pernah kalah dalam peperangan. Banyak suku telah menyerah tanpa perlawanan karena mendengar namamu. Tapi aku ingin tahu, apakah Islam yang engkau bawa itu hanya untuk menaklukkan atau benar-benar untuk memberi kedamaian?" Khalid menatapnya lekat. "Islam bukan tentang penaklukan, wahai Malik. Islam adalah jalan menuju kebebasan sejati. Kami tidak memaksa siapapun masuk Islam, tapi kami ingin menyingkirkan penghalang yang membuat manusia tidak mengenal kebenaran. Kami ingin manusia hidup di bawah keadilan, bukan di bawah tirani." Malik terdiam lama. Angin gurun berhembus pelan di antara mereka. Akhirnya ia berkata, "Jika yang engkau katakan benar, maka aku bersedia menerima Islam. Tapi aku ingin satu hal, jangan ada paksaan dan jangan ada penindasan terhadap rakyatku." Khalid berdiri dan menepuk bahu Malik dengan lembut. "Engkau telah memilih jalan yang benar. Engkau tetap menjadi pemimpin bagi rakyatmu. Tetapi kini engkau akan memimpin dengan hukum Allah." Dialog itu menjadi awal dari perubahan besar di Yaman. Kabilah-kabilah lain yang sebelumnya menunggu sikap Malik kini mulai mengikuti jejaknya. Dalam beberapa minggu, banyak wilayah Yaman yang menyatakan kesetiaan kepada Islam tanpa perlu peperangan. Namun, di antara keberhasilan itu ada pula kabar yang kurang baik. Sebagian suku di utara Yaman menolak dan bahkan mulai mengumpulkan pasukan untuk memberontak. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh yang mengaku sebagai nabi palsu dan berusaha menandingi ajaran Rasulullah. Ketika berita itu sampai kepada Khalid, wajahnya menjadi muram. Kakak berkata, "Wahai Panglima, apakah engkau akan mengirim utusan untuk menasihati mereka?" Khalid menjawab dengan nada berat, "Ya, kita akan mencoba dengan kata-kata terlebih dahulu. Jika mereka masih menolak dan menyebarkan fitnah, maka pedang harus berbicara. Tidak ada yang lebih berbahaya dari kebohongan yang diselimuti dengan nama agama." Maka dikirimlah utusan ke wilayah itu. Namun, utusan itu kembali dengan kabar bahwa pemimpin pemberontak menolak keras dan bersumpah akan memerangi siapapun yang datang dari Madinah. Ia berkata dengan sombong, "Aku adalah nabi yang sejati, sebagaimana Muhammad adalah nabinya orang Quraisy." Khalid mendengar kata-kata itu dengan hati yang bergejolak. Ia berdiri dan berkata tegas, "Tidak akan ada dua nabi di dunia ini. Kebenaran tidak akan bersanding dengan kebohongan." Keesokan harinya, pasukan Islam bergerak menuju wilayah pemberontak itu. Perjalanan mereka berat, menembus pegunungan berbatu dan lembah-lembah curam. Namun, semangat mereka tidak pernah padam. Di setiap langkah, mereka bertakbir, mengingat bahwa perjuangan ini bukan untuk dunia, tetapi untuk menjaga kemurnian wahyu. Ketika mereka tiba di dekat wilayah musuh, Khalid memerintahkan pasukannya berhenti dan beristirahat sejenak. Ia kemudian memanggil para komandan kecil dan berkata, "Ingatlah, kita tidak berperang melawan kaum biasa. Kita berperang melawan fitnah yang mengaku berasal dari Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Jika mereka mau bertaubat, maafkanlah. Tapi jika mereka tetap menentang, maka kita akan lawan sampai akhir." Malam itu turun dengan gelap pekat. Api unggun menyala di antara barisan pasukan. Suara zikir terdengar dari berbagai arah
menggetarkan suasana. Khalid duduk sendiri di pinggir kemah, menatap langit yang hitam. Dalam hatinya, ia berbicara dengan Tuhannya. Ya Allah, jangan biarkan aku berperang karena kemarahan atau kesombongan. Jadikan setiap tebasan pedangku sebagai tebasan untuk menegakkan kebenaran-Mu. Ketika fajar menyingsing, pasukan Islam bersiap di medan perang. Di kejauhan, pasukan musuh sudah berbaris dengan panji-panji mereka. Di barisan depan berdiri sang nabi palsu dengan jubah megah dan sorot mata penuh kesombongan. Ia mengangkat tangan dan berteriak, "Wahai pengikut Muhammad, kalian akan kalah hari ini. Tuhan telah memberiku wahyu bahwa aku akan menggantikan nabimu." Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Tidak akan ada nabi setelah Muhammad. Allah Maha Esa dan tiada sekutu baginya." Suara takbir menggema dan dua pasukan besar saling berhadapan dalam benturan yang dahsyat. Tanah bergetar oleh langkah kuda, udara penuh dengan debu dan suara logam beradu. Khalid memimpin langsung serangan utama, memotong barisan musuh dengan kecepatan yang luar biasa. Pertempuran berlangsung lama, sengit dan penuh darah. Namun, semangat pasukan Islam tidak pernah padam. Mereka bertempur bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menjaga kebenaran dari kebohongan yang menyesatkan manusia. Akhirnya, menjelang senja, pasukan musuh runtuh. Pemimpin nabi palsu itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalid. Khalid menatapnya dengan tajam. "Engkau telah menipu manusia dengan nama Tuhan. Engkau mengaku sebagai nabi, padahal engkau hanyalah manusia yang haus kekuasaan. Apa yang akan engkau katakan sebelum ajalmu tiba?" Lelaki itu terdiam, lalu tertunduk. Aku salah." Khalid memejamkan matanya sejenak. "Ya Allah, jadikan peristiwa ini pelajaran bagi siapapun yang mencoba menodai wahyu-Mu." Dengan berakhirnya perang itu, seluruh wilayah Yaman akhirnya tunduk dalam damai. Khalid mengatur pemerintahan sementara, menunjuk pemimpin-pemimpin lokal yang telah memeluk Islam untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Setelah memastikan semuanya berjalan baik, ia memerintahkan pasukannya bersiap kembali ke Madinah. Ketika mereka berangkat meninggalkan tanah Yaman, rakyat berdiri di sepanjang jalan mengucapkan salam dan doa. Khalid menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan belum usai. Masih banyak wilayah lain yang menunggu kedatangannya. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Selama nafas masih ada, selama pedang ini masih bisa kugenggam, aku akan terus berjuang untuk kebenaran." Di cakrawala yang memerah oleh cahaya senja, bayangan pasukan Islam perlahan menghilang di balik debu gurun, menuju takdir berikutnya yang telah Allah tuliskan bagi mereka. Langit di atas Yaman berwarna kemerahan ketika pasukan Islam meninggalkan tanah itu menuju utara. Angin membawa debu dan pasir menari di belakang barisan panjang kuda dan unta. Khalid menunggang kudanya di depan barisan, wajahnya tampak tenang meski pikirannya sibuk. Ia memandang jauh ke cakrawala, ke arah Najran, wilayah yang sudah lama menjadi pusat perdagangan dan agama di selatan Arabia. Di sana, masyarakatnya hidup dalam kemakmuran, namun banyak di antara mereka masih berada dalam perdebatan tentang kebenaran. Sebagian besar memeluk agama Nasrani, sebagian lain masih bertahan pada penyembahan berhala, dan sebagian kecil mendengar kabar tentang Islam namun belum yakin untuk menerimanya. Khalid tahu bahwa perjalanan ke Najran bukan hanya perjalanan militer, tetapi juga perjalanan dakwah. Ia bukan hanya membawa pedang, tetapi juga membawa kebenaran yang harus disampaikan dengan hikmah. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar langkahnya diridai Allah. Malam mulai turun ketika pasukan berhenti di sebuah lembah kecil. Api unggun dinyalakan.
menerangi wajah-wajah prajurit yang mulai kelelahan. Suara kuda meringkik, disusul derit pelana dan bisikan doa yang keluar dari bibir para mujahid. Khalid duduk di depan tendanya, menatap ke langit. Qaqa bin Amr datang menghampirinya, membawa selembar peta kulit yang sudah lusuh. "Wahai Panglima," katanya sambil menunjuk peta, "kita kini hanya berjarak 2 hari perjalanan dari Najran. Pengintai melaporkan bahwa mereka telah mendengar kabar kedatangan kita. Sebagian pemimpin Najran menyambut dengan damai, tetapi sebagian lain menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga." Khalid mengangguk pelan. "Itu wajar, Qaqa. Mereka tidak mengenal kita. Mereka hanya mendengar kisah tentang perang. Tapi tugas kita bukan hanya menaklukkan, melainkan menunjukkan kepada mereka bahwa Islam datang membawa keadilan dan kasih sayang." Qaqa menatap Khalid dengan kagum. "Wahai Panglima, engkau selalu menyeimbangkan antara keberanian dan kelembutan. Aku sering berpikir, bagaimana mungkin seorang pejuang sehebat engkau memiliki hati yang sedamai itu setelah semua pertempuran yang telah engkau lalui." Khalid menatap api yang menari di hadapannya. "Qaqa, aku sudah melihat banyak kematian. Aku telah mendengar jeritan di medan perang dan tangisan keluarga yang kehilangan. Jika hati ini tidak dijaga oleh iman, aku mungkin telah menjadi seperti batu. Tapi setiap kali pedangku menebas, aku ingat bahwa setiap darah yang tertumpah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu, aku berdoa agar setiap langkahku bernilai di sisinya." Keesokan harinya, matahari menyinari padang pasir dengan teriknya. Pasukan Islam kembali bergerak. Setelah 2 hari perjalanan, mereka mulai melihat dataran subur Najran dari kejauhan. Pohon-pohon kurma tumbuh berderet, ladang gandum menghampar, dan di tengahnya berdiri bangunan-bangunan besar dari batu yang menandakan kemakmuran wilayah itu. Di puncak bukit berdiri sebuah gereja besar dengan menara tinggi. Tempat lonceng berdentang lembut tertiup angin. Penduduk Najran melihat pasukan itu mendekat dari kejauhan. Sebagian ketakutan, sebagian lagi penasaran. Di antara mereka, para pemimpin agama dan bangsawan segera berkumpul di rumah besar di tengah kota untuk membicarakan langkah yang akan diambil. Pemimpin tertinggi mereka, seorang lelaki tua bernama Abdul Masih, berkata dengan nada khawatir, "Pasukan dari Madinah telah tiba. Mereka dipimpin oleh seorang yang dikenal tak pernah kalah dalam perang. Jika mereka menyerang, tidak ada yang bisa menahan mereka. Namun, aku mendengar bahwa mereka tidak menyerang orang yang mau berdamai." Seorang pendeta berdiri dan berkata, "Wahai Abdul Masih, agama kami mengajarkan kedamaian. Jika mereka datang dengan maksud baik, kita sambut mereka dengan damai. Tetapi jika mereka datang untuk memaksa, maka lebih baik kita mati mempertahankan keyakinan." Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat untuk mengirim utusan menemui Khalid sebelum mengambil keputusan. Ketika utusan itu tiba di perkemahan pasukan Islam, Khalid menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Ia tidak menampakkan sikap angkuh atau ancaman, melainkan berbicara dengan suara tenang dan penuh wibawa. "Wahai utusan Najran," katanya, "katakan kepada pemimpinmu bahwa kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyeru kepada kebenaran." Kami tidak memerangi mereka yang ingin hidup damai di bawah perlindungan Islam. Jika mereka ingin berdialog, kami siap datang tanpa senjata." Utusan itu menunduk hormat dan berkata, "Aku akan menyampaikan pesanmu, wahai Panglima. Semoga pertemuan kita berjalan dengan damai." Keesokan harinya, Khalid bersama rombongan kecil memasuki kota Najran. Penduduk keluar berbaris di tepi jalan, melihat dengan rasa ingin tahu sosok Panglima yang terkenal itu. Khalid berjalan dengan tenang, mengenakan jubah sederhana, tanpa perhiasan, hanya membawa pedang di pinggangnya. Tatapan matanya tegas namun lembut.
Mereka disambut di aula besar tempat para pemimpin Najran berkumpul. Abdul Masih bangkit dan memberi salam penghormatan. Selamat datang di Najran, wahai Panglima dari Madinah. Kami telah mendengar tentang keadilan dan kebijaksanaan pasukanmu. Katakanlah kepada kami apa yang engkau inginkan dari kami. Khalid menjawab dengan suara mantap. Aku datang membawa pesan dari Rasulullah. Beliau mengajak kalian untuk beriman kepada Allah yang satu, tanpa sekutu. Jika kalian menerima Islam, maka kalian akan menjadi saudara kami. Jika kalian memilih tetap dalam keyakinan kalian, maka kalian akan hidup damai di bawah perlindungan Islam dengan kewajiban membayar jizyah sebagai tanda kesepakatan. Tidak ada paksaan dalam agama. Ruangan itu hening sejenak. Para pemimpin saling berpandangan. Seorang pendeta tua berdiri dan berkata, "Kami menghargai kata-katamu, wahai Panglima. Tapi kami telah lama memeluk agama kami. Kami percaya kepada Isa, anak Maryam, dan kami tidak dapat meninggalkan keimanan itu begitu saja." Khalid menatapnya lembut. "Kami pun beriman kepada Isa, anak Maryam. Kami percaya bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada kaumnya dengan membawa kebenaran. Tapi beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, hanya hamba yang dimuliakan oleh Allah. Kami tidak datang untuk memusnahkan keyakinan kalian, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah itu satu, tiada sekutu baginya." Abdul Masih memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Kata-katamu lembut, tetapi mengandung ketegasan. Aku melihat engkau bukanlah orang yang datang dengan kesombongan. Engkau datang membawa kedamaian. Berilah kami waktu untuk bermusyawarah." Khalid mengangguk. "Ambillah waktu yang kalian perlukan. Islam tidak dibangun atas paksaan, tetapi atas keyakinan." Setelah 2 hari bermusyawarah, para pemimpin Najran sepakat untuk tidak memerangi pasukan Islam. Mereka memilih perjanjian damai. Dalam perjanjian itu, mereka tetap bebas menjalankan agama mereka, tetapi mengakui kekuasaan pemerintahan Islam dan bersedia membayar jizyah sebagai bentuk kesepakatan damai. Ketika perjanjian itu ditandatangani, Khalid berkata di hadapan mereka, "Aku bersaksi bahwa kalian telah memilih jalan yang bijak. Tidak ada darah yang tertumpah, tidak ada rumah yang terbakar. Semoga Allah memberkahi keputusan ini." Abdul Masih menatap Khalid dengan mata yang berkaca-kaca. "Engkau datang sebagai panglima, tetapi engkau bertindak seperti seorang nabi dalam kebijaksanaanmu. Kami tidak akan melupakan kedamaian yang engkau bawa." Khalid menunduk rendah. "Aku hanyalah hamba Allah yang menjalankan perintah Rasul-Nya. Kebenaran ini bukan milikku, tapi milik seluruh manusia." Setelah perjanjian itu selesai, Khalid tinggal beberapa waktu di Najran. Ia memastikan penduduknya hidup aman dan tentram. Ia membantu mereka memperbaiki pasar, membangun sumur, dan memastikan tidak ada pasukan yang berbuat semena-mena. Penduduk Najran mulai mencintai para prajurit Islam karena sikap mereka yang adil dan ramah. Banyak di antara mereka yang akhirnya tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam, dan sebagian mulai memeluknya dengan sukarela. Suatu sore, ketika Khalid berjalan di tepi pasar Najran, seorang lelaki muda mendekatinya. Wajahnya berseri namun tampak gugup. Ia berkata, "Wahai Panglima, aku lahir dan besar di kota ini. Aku telah mendengar ajaranmu dan membaca kitab kalian. Aku merasa bahwa hatiku tenang ketika mendengar kalimat La ilaha illallah. Apakah aku boleh mengucapkannya sekarang di hadapanmu?" Khalid tersenyum lembut dan mengangkat tangannya. "Ucapkanlah dengan keyakinan penuh, wahai anak muda." Lelaki itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar dan air mata menetes di pipinya. Orang-orang di sekitar pasar berhenti dan menatap dengan haru. Khalid memeluknya dan berkata, "Engkau telah memilih jalan yang benar. Semoga Allah menjadikanmu penerus kebaikan di tanah ini." Malam itu, ketika seluruh kota tertidur dalam kedamaian, Khalid duduk sendirian di luar tendanya. Ia menatap langit yang bertabur bintang dan berbisik pelan,
Ya Allah, betapa Engkau Maha Penyayang. Engkau menghendaki hati manusia tunduk bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih-Mu. Aku hanyalah alat kecil dalam rencana-Mu yang besar. Angin gurun berhembus lembut, seolah menyampaikan doa itu ke langit. Di kejauhan, suara adzan pertama dari para sahabat yang mendirikan salat di Najran menggema lembut, menggetarkan udara, dan menandai babak baru dalam sejarah wilayah itu. Keesokan harinya, Khalid mengumpulkan pasukannya. Ia berkata dengan suara lantang, "Wahai pasukan Allah, hari ini kita tidak membawa pulang harta rampasan, tetapi kita membawa pulang kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Itulah kemenangan sejati." Mereka pun bersiap meninggalkan Najran untuk kembali ke Madinah, membawa kabar gembira kepada Rasulullah bahwa wilayah itu telah damai tanpa setetes darah pun tertumpah. Di sepanjang jalan, penduduk Najran berdiri di sisi jalan, melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Anak-anak kecil berlari sambil memanggil nama Khalid. Ia tersenyum, menatap mereka dengan mata yang lembut. Dalam hati, ia berkata, "Inilah jihad yang paling indah, jihad yang mengembalikan manusia kepada Tuhannya tanpa harus menghunus pedang." Dan dengan langkah teguh, Khalid memimpin pasukannya meninggalkan Najran, menuju Madinah, membawa kisah kemenangan tanpa peperangan, kemenangan iman atas keangkuhan, kemenangan kasih atas kekerasan, kemenangan kebenaran atas kebatilan. Matahari baru saja terbit dari ufuk timur ketika pasukan Khalid bin Walid bergerak meninggalkan lembah Najran. Embun pagi masih menempel di daun-daun kurma, dan udara terasa sejuk setelah malam panjang yang hening. Di barisan depan, Khalid menunggang kuda hitamnya, Al-Ashqar, dengan sorot mata menatap jauh ke arah utara. Di sana, terbentang perjalanan panjang menuju Madinah, kota yang selalu menjadi rumah bagi para pejuang yang kembali dari medan jihad. Sepanjang perjalanan, tidak terdengar banyak suara selain derap langkah kuda dan bacaan doa dari bibir para prajurit. Mereka tidak membawa harta rampasan, tidak ada sorak kemenangan, tetapi di hati mereka tersimpan kebahagiaan yang dalam. Kebahagiaan karena telah menegakkan kedamaian tanpa menumpahkan darah. Khalid menatap wajah-wajah sahabatnya satu persatu. Mereka tampak lelah, namun mata mereka berbinar dengan cahaya iman. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, pasukan berhenti di sebuah oasis kecil di tengah padang pasir. Air jernih memantulkan sinar senja yang keemasan. Para prajurit turun dari kuda, meneguk air, dan beristirahat. Kakak bin Amr mendekati Khalid yang duduk di bawah pohon kurma sambil menatap ke kejauhan. "Wahai Panglima," katanya dengan nada lembut, "perjalanan ini penuh berkah. Aku melihat kedamaian di wajah orang-orang Najran, bahkan anak-anak mereka tersenyum kepada kita ketika kita berangkat. Engkau telah menaklukkan hati mereka dengan kelembutanmu." Khalid menatapnya dan tersenyum kecil. "Kakak, kemenangan sejati bukan ketika musuh jatuh di bawah pedang kita, melainkan ketika hati manusia tunduk kepada kebenaran tanpa merasa dipaksa. Itulah jihad yang paling mulia." Kakak menatap ke langit yang mulai berubah jingga. "Engkau benar, wahai Panglima. Tapi aku tahu engkau rindu untuk kembali ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah. Aku bisa melihatnya dari caramu memandang ke arah utara setiap kali kita berhenti." Khalid menundukkan kepala. "Ya, aku merindukan beliau. Aku ingin menyerahkan berita ini langsung kepadanya. Aku ingin beliau tahu bahwa Islam telah sampai ke Najran tanpa peperangan. Aku ingin beliau tersenyum mendengar kabar ini."
Malam itu mereka bermalam di oasis. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan dedaunan. Di tengah keheningan malam, Khalid bangun dari tidurnya dan berwudu. Ia berdiri menghadap langit, menengadahkan tangan dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah menuntunku dari medan perang menuju jalan damai. Engkau telah menenangkan hatiku dengan kasih dan rahmat-Mu. Jadikanlah langkah ini selalu dalam ridha-Mu dan pertemukan aku dengan kekasih-Mu dalam keadaan Engkau ridha kepadaku. Air matanya jatuh perlahan di atas pasir dan malam itu terasa begitu khusyuk. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Setelah berhari-hari menembus padang pasir dan lembah-lembah tandus, akhirnya menara Masjid Nabawi terlihat di kejauhan. Suara takbir terdengar dari para prajurit dan air mata haru membasahi wajah mereka. Mereka telah kembali ke kota Rasulullah, kota yang menjadi pusat cahaya dunia. Khalid memerintahkan pasukannya berhenti sejenak di luar kota. Ia ingin mereka masuk dengan tenang, bukan dengan kesombongan. Ia berkata kepada mereka, "Wahai pasukan Allah, hari ini kita kembali bukan sebagai pahlawan yang haus pujian, tetapi sebagai hamba yang membawa kabar gembira. Jangan ada yang meninggikan diri di hadapan penduduk Madinah. Ingatlah, setiap kemenangan adalah milik Allah, bukan milik kita." Mereka semua menunduk hormat dan menjawab serentak, "Kami mendengar dan kami taat." Setibanya di Madinah, kabar kedatangan Khalid segera sampai kepada Rasulullah. Beliau keluar dari masjid bersama beberapa sahabat untuk menyambut kedatangan pasukan itu. Ketika Khalid melihat Rasulullah dari kejauhan, ia segera turun dari kudanya dan berjalan dengan penuh hormat. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak peduli dengan debu dan peluh yang menempel di tubuhnya. Ia hanya ingin sujud di hadapan utusan Allah yang dicintainya. Rasulullah tersenyum dan membuka kedua tangannya. "Selamat datang, wahai pedang Allah. Engkau kembali membawa kedamaian, bukan darah. Allah telah menulis pahala besar bagimu." Khalid menunduk, suaranya bergetar ketika berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanyalah hamba yang menjalankan perintahmu. Aku tidak membawa harta rampasan, tetapi aku membawa kedamaian dari Najran. Penduduknya telah menerima perjanjian damai dan hidup di bawah perlindungan Islam." Rasulullah menatapnya dengan mata yang teduh. "Engkau telah meneladani kasih Allah di bumi. Ketika aku mengutusmu, aku tahu engkau akan membawa pedangmu, tetapi ternyata engkau membawa rahmat yang lebih tajam dari pedang itu." Para sahabat yang hadir meneteskan air mata mendengar kata-kata itu. Umar bin Khattab yang berdiri di sisi Rasulullah menatap Khalid dengan kagum. "Demi Allah, aku belum pernah melihat kemenangan seindah ini. Engkau tidak menaklukkan kota, tetapi menaklukkan hati manusia." Rasulullah menepuk bahu Khalid. "Duduklah di sisiku dan ceritakan segala yang terjadi." Khalid pun menceritakan seluruh perjalanan, tentang pertemuannya dengan Abdul Masih, tentang perundingan damai, tentang anak muda yang mengucap 2 kalimat syahadat di pasar Najran, tentang suasana malam ketika ia berdoa di bawah langit yang penuh bintang. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan tersenyum. Ketika cerita itu selesai, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan rahmatnya di bumi melalui tangan-tangan kalian. Dan engkau, wahai Khalid, telah menunjukkan bahwa jihad bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan hati yang tunduk kepada Allah." Khalid menunduk dalam-dalam. "Aku hanyalah alat, wahai Rasulullah. Jika bukan karena petunjukmu, aku masih akan hidup dalam kesesatan dan kebanggaan jahiliyah." Rasulullah menatapnya lembut. "Setiap orang yang menundukkan hatinya untuk Allah akan dijadikan mulia. Engkau telah menghapus masa lalumu dengan amalmu hari ini." Khalid menangis terseduh. "Wahai Rasulullah, aku bersyukur Allah membimbingku melalui engkau. Dulu,
Aku menentangmu di medan perang. Kini aku hidup untuk melindungi ajaranmu." Rasulullah memeluknya dan berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, engkau kini menjadi pedang yang tidak akan pernah patah di jalan Allah." Hari-hari berikutnya di Madinah penuh dengan kebahagiaan. Pasukan yang kembali dari Yaman dan Najran disambut hangat oleh penduduk. Mereka bercerita tentang keadilan Islam, tentang rahmat yang mereka bawa, dan tentang bagaimana kebenaran telah menembus hati manusia tanpa paksaan. Khalid sering duduk di serambi masjid, mendengarkan Rasulullah mengajarkan ayat-ayat baru yang diturunkan. Ia menatap wajah Rasulullah dengan penuh cinta, merasa seolah seluruh perjalanan hidupnya hanya untuk sampai ke titik ini, titik di mana ia bisa duduk di bawah naungan ilmu dan rahmat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Khalid juga tahu bahwa masa kedamaian tidak akan berlangsung lama. Dunia masih luas, masih banyak tempat yang belum mengenal Islam, masih banyak jiwa yang harus diselamatkan dari kegelapan. Suatu malam, ketika bulan bersinar di atas langit Madinah, Khalid berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Ia melihat rumah Rasulullah dari kejauhan, dan di dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, selama aku masih hidup, jangan biarkan aku berhenti berjuang di jalan-Mu. Jadikan aku pedang-Mu yang menegakkan keadilan dan kasih, sampai hari di mana Engkau memanggilku kembali." Angin malam berhembus lembut, membawa doanya ke langit, dan bintang-bintang seolah berkedip sebagai jawaban. Di dalam dirinya, Khalid tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Masih ada peperangan besar yang menanti, perang yang akan mengguncang jazirah Arab dan mempersatukan seluruh negeri di bawah satu kalimat, La ilaha illallah. Dan ketika fajar menyingsing, suara adzan menggema dari menara masjid. Khalid menatap ke arah itu dan tersenyum. Ia tahu inilah panggilan yang akan terus ia jawab seumur hidupnya. Panggilan untuk berjuang di jalan Allah dengan pedang di tangan dan cinta di hati. Madinah sedang diliputi duka. Angin berhembus pelan membawa aroma kesedihan yang menyelimuti seluruh kota. Hari itu, seluruh kaum muslimin menangis karena utusan Allah telah kembali ke sisi Tuhannya. Suara tangisan terdengar dari setiap rumah, dan langit seolah ikut berduka. Rasulullah telah wafat. Kabar itu menghantam hati Khalid bin Walid seperti petir. Ia terdiam lama, tidak percaya bahwa sosok yang menjadi cahaya hidupnya kini telah tiada. Ia berjalan pelan menuju Masjid Nabawi. Di sana, tubuh Rasulullah telah dibaringkan dengan wajah yang tenang, seolah tertidur dalam kedamaian. Khalid berdiri di pojok ruangan, menatap tanpa suara. Air mata jatuh dari matanya yang biasanya tajam dan tegas. Dalam hatinya, ia berbisik, "Engkau telah menuntunku dari kegelapan menuju cahaya. Tanpamu, aku hanyalah pedang tanpa arah. Tapi aku bersumpah, aku akan terus berjuang untuk agama ini sampai nafas terakhir." Setelah Rasulullah dimakamkan, kaum muslimin berkumpul untuk menentukan pengganti beliau. Setelah musyawarah yang panjang, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Ia berdiri di hadapan umat dan berkata dengan suara berat, "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu menggema di seluruh Madinah. Namun, tak lama setelah itu, ujian besar datang menimpa umat Islam. Kabar demi kabar sampai ke telinga khalifah bahwa banyak suku Arab di berbagai wilayah mulai meninggalkan Islam. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang kembali menyembah berhala, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi baru. Kekacauan mulai melanda semenanjung Arab. Abu Bakar memanggil para sahabat besar untuk bermusyawarah. Di dalam ruangan itu hadir Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
dan banyak sahabat lainnya. Wajah mereka tegang. Abu Bakar membuka pembicaraan. "Saudara-saudaraku, Islam baru saja kehilangan utusannya dan kini banyak suku yang ingin meninggalkan perjanjian mereka. Mereka berpikir Islam hanya berdiri selama Rasulullah hidup. Mereka ingin merusak keimanan umat. Apa yang harus kita lakukan?" Umar berkata dengan nada serius, "Wahai Khalifah, mungkin sebaiknya kita menunggu dulu. Hati manusia sedang goyah. Jika kita memaksa mereka dengan perang, mungkin mereka akan semakin menjauh." Namun, Abu Bakar berdiri dan berkata tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak Allah, sebagaimana salat adalah kewajiban. Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan seutas tali unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya." Suasana ruangan hening. Tak ada yang berani membantah tekad Abu Bakar. Lalu ia menatap Khalid bin Walid dan berkata, "Wahai pedang Allah, aku mempercayakan kepadamu tanggung jawab besar. Engkau akan memimpin pasukan melawan mereka yang murtad dan nabi-nabi palsu. Engkau adalah benteng umat ini." Khalid menunduk hormat. "Wahai Khalifah, demi Allah, aku akan berjuang sampai yang terakhir. Aku tidak akan biarkan agama ini dicabik oleh kebohongan." Abu Bakar memegang tangan Khalid dan berkata, "Berangkatlah dengan izin Allah. Jangan menumpahkan darah kecuali atas kebenaran. Ajak mereka kembali dengan dakwah terlebih dahulu. Jika mereka menolak, maka lawanlah dengan pedangmu. Allah bersama orang-orang yang teguh." Keesokan harinya, pasukan besar Islam berkumpul di luar Madinah. Bendera putih berkibar di bawah langit pagi. Khalid berdiri di depan barisan dengan wajah tegas, memandangi para prajurit yang bersiap. Ia berkata lantang, "Wahai pasukan Allah, hari ini kita bukan berperang karena harta atau kekuasaan. Kita berperang untuk menegakkan agama yang hampir terpecah. Mereka telah mengaku sebagai nabi, padahal nabi kita telah wafat dan tidak akan ada nabi setelah beliau. Demi Allah, kita akan lawan kebohongan itu sampai akhir." Suara takbir menggema di padang pasir, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan pertama membawa Khalid ke arah timur, menuju suku Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaiha al-Asadi, seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Ia adalah bekas prajurit tangguh, pandai berbicara, dan memiliki banyak pengikut. Tulaiha meyakinkan sukunya bahwa dirinya menerima wahyu dari langit. Ketika pasukan Khalid mendekati wilayah mereka, Tulaiha memerintahkan tentaranya bersiap. Ia berdiri di tengah medan dan berkata kepada pengikutnya, "Jangan takut. Aku adalah Nabi Allah. Malaikat akan turun menolong kita seperti dulu menolong Muhammad." Namun istrinya yang bijak, Nawar, berbisik kepadanya, "Wahai Tulaiha, engkau bukan nabi. Aku tidak melihat malaikat yang engkau janjikan." Tulaiha menatapnya tajam. "Diamlah, Nawar. Aku telah menerima wahyu bahwa aku akan menang." Di sisi lain, Khalid mengatur pasukannya dengan strategi rapi. Ia mengirim utusan kepada Tulaiha untuk menasihatinya. "Wahai Tulaiha," kata utusan itu, "berhentilah mengaku sebagai nabi. Kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan bawa rakyatmu kepada kebinasaan." Namun, Tulaiha menolak. "Katakan kepada Khalid bahwa aku juga nabi. Jika ia ingin menguji kebenaranku, biarkan kita bertemu di medan perang." Ketika pesan itu sampai kepada Khalid, ia menatap ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang berdusta. Tunjukkanlah kebenaran-Mu di antara kami." Fajar menyingsing di atas padang pasir. Dua pasukan besar saling berhadapan. Suara angin membawa gemuruh takbir pasukan Islam yang memenuhi langit.
Khalid memacu kudanya maju ke barisan depan dan berteriak, "Wahai pasukan Allah, hari ini adalah hari pembeda antara iman dan kebohongan. Majulah dengan nama Allah." Pertempuran pun dimulai. Pasukan Khalid menyerbu dengan semangat yang membara. Debu naik ke langit, suara pedang beradu terdengar di mana-mana. Pasukan Tulaihah mulai goyah. Ia menunggu pertolongan malaikat yang dijanjikannya, namun tak ada yang datang. Istrinya yang berdiri di belakang berteriak, "Wahai Tulaihah, di mana malaikat yang engkau katakan akan datang? Aku hanya melihat pedang Khalid mendekat." Tulaihah mulai panik. Ia berteriak kepada pengikutnya, "Bertahanlah, malaikat akan datang." Namun suaranya tertelan oleh pekik perang. Akhirnya ia melarikan diri bersama istrinya, meninggalkan pasukannya yang tercerai-berai. Khalid memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh orang yang menyerah. Setelah kemenangan itu, ia berdiri di atas bukit dan berkata, "Ketahuilah, tidak ada nabi setelah Muhammad. Barang siapa yang mengaku nabi setelah beliau, ia adalah pendusta. Kembalilah kepada agama Allah, maka kalian akan selamat." Banyak dari pengikut Tulaihah akhirnya bertaubat dan kembali kepada Islam. Kabar kemenangan itu sampai ke Madinah dan Abu Bakar menangis ketika mendengarnya. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menguatkan agamanya dengan tangan Khalid." Namun, peperangan belum usai. Di selatan, muncul lagi nabi palsu lain bernama Musailamah dari Yamamah yang memiliki pasukan jauh lebih besar dan kuat. Ia mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut yang fanatik. Ketika Abu Bakar mendengar kabar itu, ia segera memanggil Khalid. "Wahai pedang Allah," katanya dengan nada tegas namun penuh harap. Di Yamamah telah muncul kebohongan yang besar. Musailamah mengaku sebagai nabi dan telah menyesatkan banyak orang. Engkau harus berangkat ke sana dan menumpas fitnah itu. Khalid menunduk hormat. "Aku akan berangkat segera, wahai Khalifah. Demi Allah, selama aku masih hidup, tidak akan kubiarkan dusta berdiri di atas kebenaran." Ia keluar dari Madinah dengan pasukan besar. Malam itu, ketika mereka berhenti di padang pasir, Khalid duduk sendirian memandang langit. Di matanya ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu peperangan di Yamamah akan menjadi salah satu pertempuran paling besar dan paling berdarah dalam sejarah Islam. Tapi ia tidak gentar. "Ya Allah," bisiknya pelan, "Engkau telah mengujiku dengan pedang, dengan darah, dan dengan air mata. Aku mohon, jadikan peperangan ini sebagai bukti cintaku kepada agamamu. Jika aku mati, matikan aku dalam keadaan Engkau ridha kepadaku." Bintang-bintang bersinar di langit malam, seakan menjadi saksi sumpahnya. Dan di kejauhan, arah Yamamah menunggu, tanah yang akan menjadi saksi keberanian, iman, dan pengorbanan yang tak terlupakan. Keesokan paginya, pasukan bergerak dan langkah-langkah mereka menggetarkan bumi. Perang besar yang akan menentukan masa depan umat Islam pun semakin dekat.